Aksi unjuk rasa buruh kembali digelar di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat. Sejak Rabu, para buruh menggelar aksi unjuk rasa karena tidak juga menerima keputusan upah minimum kabupaten kota yang telah direkomendasikan Bupati dan Wali Kota terhadap penjabat Gubernur Jawa Barat. Mereka akan terus berunjuk rasa hingga diumumkannya keputusan soal tuntutan UMK 2024 sesuai rekomendasi Bupati dan Wali Kota se-Jawa Barat. Sementara itu di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, ribuan buruh menggelar aksi unjuk rasa dengan memblokade jalan akses gerbang tol Cibitung yang menuju kawasan MM 2100. Aksi tersebut diwarnai saling dorong antara petugas kepolisian dan massa unjuk rasa. Massa aksi menuntut pemerintah Provinsi Jawa Barat agar menaikkan upah minimum kabupaten kota yang sudah diajukan pemerintah Kabupaten Bekasi sebesar 13,99% dan menolak penetapan UMK yang berdasarkan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2023. Dampak dari aksi unjuk rasa ini, akses masuk maupun keluar kawasan MM 2100 melalui gerbang tol Cibitung lumpuh total. Kemacetan arus kendaraan pun mengular. Ribuan buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jawa Timur untuk menuntut kenaikan upah sebesar 15%. Aksi diawali dengan melakukan long march dari pintu masuk kota Surabaya di Bundaran Cito, Surabaya dan mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Tim TV One mengabarkan. Jawa Timur sebagai Ketua SPSI Jawa Timur dan Ketua Gekpers Jawa Timur sekaligus Ketua. Oke, kita akan langsung bahas hal ini bersama dengan dua orang narasumber yang sudah bergabung bersama kami di studio. Ada Presiden KSPI, Ketua Partai Buruh, ada Bang Said Iqbal. Selamat pagi, terima kasih sudah hadir. Selamat pagi, Mbak. Bang Iqbal. Kemudian ada Pak Darwoto, Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo. Selamat pagi, Pak Darwoto. Selamat pagi. Terima kasih juga sudah hadir. Sebelum ngobrol dengan narasumber di pagi hari ini, kami akan mengajak Anda untuk menyimak laporan dari rekan-rekan kami dari wilayah Bekasi dan juga Surabaya. Kita ke Bekasi terlebih dahulu, sudah ada rekan Suryo Daryono di sana. Suryo. Ya, terima kasih. Arif Musa saat ini saya berada di kawasan MM 2000. Wilayah sekarang barat kota Bekasi, Jawa Barat, di tengah-tengahnya Barat. 2024 ini tidak sesuai harapan dari kondisi saat ini di kawasan MM 100. Masa yang mengancam akan melakukan jalan ini masih terbilang normal seperti yang saya bentuk aksi. Mereka kualitas tetap 13% itu masih terus disuarai oleh kaum buruh kondisi kaum masih terbilang normal. Aksi buruh dilakukan di beberapa titik kawasan industri seperti MM 100, Egypt, dan Pantura yang berada di wilayah Kabupaten Bekasi. Masa buruh mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa kembali untuk SK yang sudah diterima dari Gubernur Jawa Barat ini. Kami kembali ke Anda ya untuk menyimak laporan lebih lengkap, sekaligus memperbaiki komunikasi, jalur komunikasi kita, sekaligus nanti kita memperbarui informasi apa saja aktivitas yang akan dilakukan buruh mengenai tuntutan kenaikan upah. Nanti juga kami bergabung dengan rekan kami ada Farah ya di Surabaya, Jawa Timur. Tapi sebelumnya kami bicara terlebih dahulu kita berbincang dulu dengan narasumber yang ada di. Saya langsung ke Bang. Bang, sudah 3 hari ya Bang ya, teman-teman buruh menyuarakan kenaikan UMP. Hasilnya sampai sejauh ini bagaimana? Dan sebenarnya yang dituntut itu secara spesifik apa? Ya, aksi perjuangan kenaikan upah minimum baik provinsi maupun kabupaten kota, UMP atau UMK, ini diorganisir oleh serikat-serikat buruh dan didukung partai buruh. Situ juga ada KSPI, KSPSI Andini, KPBI, KBSI, ada SPI, ada SPMI, SPKEP, SPN, TSK, dan beberapa aliansi serikat buruh lain. Ini serikat-serikat buruh yang besar, yang basis masanya adalah basis massa pabrik. Oleh karena itu tentang upah, survei tentang buruh memilih partai buruh pun di situ ditemukan isu terkuat
yang menyebabkan buruh memilih Partai Buruh adalah isu upah. Oleh karena itu, upah menjadi orientasi utama daripada kegiatan untuk memperjuangkan kenaikan UMK dan UMP. Kenaikan itu berapa persen yang Kenaikan diinginkan adalah sekitar 15% dengan bahan pertimbangan. Satu, harga beras sudah melambung 20%, telur 25%, BBM udah naik 30%, yang paling berat itu sewa rumah 50%. Dan kalau kita lihat inflasi makanan kan 20-25% yang banyak konsumsi. Nah, pemerintah dan teman-teman Apindo, pengusaha ini lebih kepada inflasi umum. Bahkan menambah rumusan di PP nomor 51 dengan istilah indeks tertentu 0,1 sampai 0,3. Saya governing body, saya orang internasional, ada di dunia itu rumus kenaikan upah pakai indeks tertentu, hanya Indonesia. Indeks tertentu itu yang membuat upah menjadi jeblok. Bagaimana mungkin pertumbuhan ekonomi 5,2% tapi naik upah 3,6%? Nah, sekarang udah diputus nih semua oleh gubernur-gubernur nih. Ya. Jadi klimaksnya kemarin memang tanggal 30 November kemarin. Ya, demo-demo besaran tidak didengar oleh pemerintah, tidak didengar oleh gubernur. Kalau Apindo minta kecil mau wajar, nama juga pengusaha. Tapi kalau pemerintah kemudian ikut-ikutan memberikan kenaikan upah di bawah pertumbuhan ekonomi, itu nggak masuk akal. Nggak ada di seluruh dunia. Dan kita melihat juga kenaikan PNS TNI Polri 8%. Kita setuju. Tapi kenapa giliran mikirin diri sendiri naiknya tinggi? Mikirin yang bayar pajak, kita yang bayar pajak, kok rendah? Setengah juga nggak ada. Nah, faktor itu yang membuat Partai Buruh bersama Serikat Buruh akan melanjutkan aksi-aksi ini, tapi kita cooling down dulu. Udah 3 hari, kemarin baru mogok nasional awalan, sedang dipersiapkan mogok nasional lanjutan yang lebih masif. Oke, Bang Said Iqbal, saya ingin dalamnya gini, kalau tadi ingin ada teman-teman buruh itu kan kenaikan 15%. Sudah sempat dikomunikasikan ke pemerintah dan juga Apindo? Jauh hari pengusaha dari 6 bulan yang lalu. Sebenarnya 15% satu angka usulan. Sebenarnya kita bisa beranjak, nilai negosiasi adalah 8% sampai 15%. Dan itu oleh Bupati Wali Kota sesuai dengan Undang-Undang Omnibus Law yang kita tolak aja, mereka udah bilang. Misal Kota Tangerang 16%, Kabupaten Bekasi 13%, 13,99%, Kota Bekasi 14%. Seharusnya kalau mengikuti undang-undang, gubernur nggak boleh ngerubah dong. Kan gubernur menetapkan kenaikan upah minimum berdasarkan rekomendasi Bupati Wali Kota. Yang kemudian dibawa di Dewan Pengupahan Provinsi, dibahas. Mekanisme ini nggak dilalui. Gubernur sepihak merubah. Itu akan membuat buruh marah. Menyiram bensin di api. Nggak berhenti. Kita akan terus berjuang di antara 8-15%. Setidak-tidaknya nilai-nilai upah minimum yang rekomendasinya sudah dilakukan oleh Bupati Wali Kota. Kompas hari ini menulis keputusan kenaikan upah minimum yang diputuskan oleh gubernur menurunkan kualitas hidup pekerja dan mengakibatkan daya beli turun. Kompas menulis salah satu tulisannya jelas. Itu tanggapan ya dari teman-teman buruh. Tapi saya ke Pak Darwoto. Pak, kalau misalnya tadi Bang Said bilang kalau pengusaha pengen upahnya rendah ya wajar karena pengusaha gitu. Tapi kan begini, ketika upah rendah, kualitas manusianya juga, kualitas pekerjanya juga akan ikut rendah. Nah, jembatannya di mana Pak? Terutama dalam upaya teman-teman buruh ini menuntut kenaikan UMP. Ya, kenaikan upah yang diributkan ini kan upah minimum. Ya. Kalau dari sisi pengusaha, prinsipnya adalah ada kepastian. Jadi kepastian hukum ya. Kepastian bagaimana proses penetapan upah minimum itu sendiri. Sehingga dari sinilah kita bisa memproyeksi ya, kira-kira 5 tahun ke depan itu investasi di Indonesia itu seperti apa? Nah, itu dulu. Kemudian yang kedua, kalau dalam konteks pembicaraan yang didiskusi itu kan upah minimum. Nah, di dalam PP Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 6 2023 dan PP 36, itu kan kita diamanatkan ini. Ini ada amanat yang belum terlaksana dengan baik di dalam itu, ada struktur skala upah di tingkat perusahaan. Sehingga mekanisme upah minimum itu adalah bagaimana menetapkan sebagai safety net. Nah, safety net udah diukur lah. Artinya, dan juga yang kita ketahui sekarang, ini ada terjadi disparitas nih antar daerah ya. Daerah di Jawa Barat aja antara Kerawang dengan Subang, itu kan jauh banget ya. Itu kan karena apa? Sebelumnya ada histori sejak tahun 2012 yang diinisiasi sama Bung Iqbal dulu itu, bahwa ketika ada kenaikan upah minimum itu selalu ada tekanan. Ya, ada tekanan, ada demo buruh sih. Sehingga
penguasa pada saat itu ada kepentingan-kepentingan, ini kacamata pengusaha ya, ada kepentingan-kepentingan politik untuk menaikkan lebih. Saya ingat betul tahun 2012 itu kenaikan 34%, 2000 terus total 3 tahun itu total di 76%. Itu secara persentase dijumlahkan. Tapi kalau di total dari value 2012 ke 2015 itu 96%. Padahal aturannya waktu itu udah pakai Permen 199 ya, ada survei pasar. Nah, pada saat itu sehingga pengusaha pikir ini kalau naik begini bagaimana bisnis, kan gitu. Akhirnya muncullah PP 78 yang waktu itu hanya menggunakan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Tapi begitu bisnis sudah mulai sustain, lah ini setiap tahun kira-kira 8, 10, 12 kan begitu, karena pertumbuhan ekonomi pada saat itu memang tinggi dan inflasi juga tinggi. Nah, dengan adanya aturan ini, nah bagaimana ini? Dan memang dari beberapa tahun tuntutan ini, memang baru tahun ini yang di PP 51 kenaikannya memang ibaratnya di freeze yang untuk ini. Nah, untuk bagaimana untuk menjembatani itu, yuk kita aktifkan, kita komunikasikan struktur skala upah di tingkat perusahaan. Oke, kita bicara soal struktur skala upah ya nanti, tapi kita harus jeda dulu, Bang. Pak, kami akan kembali saat lagi. Oke, kita lanjutkan kembali perbincangan. Sebelum bicara soal struktur skala upah itu kan mungkin penjelasannya juga panjang. Tapi gini, Pak, ketika Pak Darwoto kemarin ketika demo, beberapa rekan buruh akhirnya memutuskan untuk mogok nasional gitu ya. Nah, dalam kacamata Apindo atau pengusaha ini bagaimana? Apakah selama ini aksi-aksi yang dilakukan oleh rekan-rekan buruh ini sebenarnya sudah sesuai atau sesuai dengan ekspektasinya pengusaha tidak? Ya kalau demo nggak mogok nggak sesuai ekspektasinya pengusaha. Kalau perlu jangan ada mogok. Kalau perlu jangan nggak usah ada. Kita dialog aja di meja. Mau gebrak-gebrak meja juga boleh. Nggak apa-apa gitu. Karena pengaruh ke kinerja perusahaan juga ya. Iya. Nah kalau kayak demo seperti yang dilakukan ya bukan kemarin saja tapi beberapa hari sebelumnya, ini benar-benar kalau dari kacamata pengusaha ya sangat disayangkan. Kenapa sampai itu terjadi? Nah, kalau terjadi yang seperti di kawasan industri, lah yang demo karyawan di kawasan itu sendiri. Makanya saya selalu bilang, lah ini sawah ladangmu kok kamu stopin itu. Nah artinya gini kan, selalu demo dan selalu ada demo. Ini kan berarti ada permasalahan yang paling empuk di kawasan industri. Orang karyawannya semua di situ, buruhnya semua ada di situ kok gitu loh. Nah maksudnya yang jadi kemarin itu distribusi itu terganggu. Ya karena perusahaan ini kan terkait dengan supply chain ya. Ada perusahaan di kawasan industri Kerawang, di Bekasi, ini kan satu ring system transportasi material dan part itu kan, nah itu terganggu. Gitu. Nah, saya bilang kepada teman-teman itu, coba utamakan dialog lah. Kalau urusan kemarin mendemo gubernur, ya ke gubernur lah datangnya, jangan di kawasan industri gitu loh. Ya akhirnya kan teman-teman yang berperan sebagai pengelola kawasan itu kan mesti ngomong gitu kan, mesti berupaya mencegah dan lain sebagainya. Ini menarik sebenarnya, Baik. Kalau kita dengar pernyataan Pak Darwoto itu soal naik turunnya UMP itu ya teman-teman pengusaha bisa saja asalkan sistem yang terbangun itu juga sudah memberikan kepastian, kurang lebih kan itu. Nah makanya coba kita tanya, tadi kan Bang Said Iqbal juga sempat menyampaikan bahwa sudah sempat komunikasi ya 6 bulan yang lalu dengan pemerintah dan juga pengusaha. Respon pemerintah terkait dengan kenaikan UPM ini, UMP-nya seperti apa sih sebetulnya? Kupah nggak mau dengar. Hari ini pemerintah itu, khusus Kementerian Tenaga Kerja dan Kemenko Perekonomian itu pro pengusaha. Saya kan ILO governing body, ngerti lah sistem dunia ya, karena saya pengurus Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, ILO governing body. Yang pertama, mogok nasional itu satu upaya untuk memaksa buruh dan pemerintah ketika sudah mengalami deadlock, karena memaksa, pemerintah maksa, Apindo maksa, deadlock kan, apa yang digunakan oleh buruh, maka mogok. Itu boleh di dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2000, Undang-Undang nomor 9 tahun 98 dan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Kita nggak pakai Undang-Undang 13 2003 atau Omnibus Law. Yang kita pakai Undang-Undang 21 2000, Serikat Buruh mengorganisir pemogokan boleh. Itu perintah konstitusi. Yang kedua, Undang-Undang nomor 998 bentuk mogoknya adalah unjuk rasa. Jelas, clear undang-undang. Yang kedua, mogok nasional ini adalah upaya terakhir untuk memaksa si pengusaha dan si pemerintah berunding. Nah, kalau kamu kupeh, maka buruh menggunakan hak mogok dan itu boleh. Seperti kita lah, boykot Israel, bisa hancur dong orang-orang di PHK di mana-mana di Indonesia. Bukan itu tujuannya.
Boykot produk Israel adalah untuk memaksa Israel berhenti perang, duduk berunding. Maka pemogokan adalah alat yang paling tinggi dan secara hukum internasional boleh. Oke, itu kita sepakat soal unjuk rasa. Kita sepakat itu betul. adalah hak demokrasi. Tapi maksud saya adalah respon pemerintah. Kan sudah sempat disampaikan 6 bulan yang lalu sebelum respon aksi mogok pemerintah nasional ini. nggak Apa ada responnya? perubahan. Bahkan kita tanya, saya kan ngerti ilmu statistik lah, master S2 juga. Saya juga kan di ekonomi. Saya tanya, coba Anda dapatkan indeks tertentu 0,1 sampai 0,3 dari pertumbuhan ekonomi apa? Dari mana? Oh, itu kontribusi buruh. Iya, mana? Oh, itu lembaga peneliti yang dulu zaman Soeharto, nama lembaga nggak perlu saya sebut, yang dipakai sekarang, yang selalu sudah mindsetnya nggak naik upah. Nah, kamu pakai hari ini 0,1 sampai 0,3 dapatnya dari mana? Oke. Kalau kamu pakai 0,1 0,3 di dalam negara maju, kamu harus punya namanya indeks produktivitas. Indeks produktivitas otomotif berapa buruhnya, indeks produktivitas buruh tekstil berapa. Itu harus kamu punya. Kamu nggak punya, terus kamu tetapkan sepihak. Jadi Dirjen dan Menaker bohong kalau itu berunding. Kita nggak pernah setuju kok. Soal perundingan ya, saya balik lagi ke Pak Darwoto. Tadi ketika soal aksi mogok gitu ya, kan tadi tuntutannya adalah perundingan antara pemerintah dan pengusaha gitu. Nah, sampai sejauh ini perundingan atau kesepakatan gitu antara pengusaha dan juga pemerintah bagaimana gitu untuk sama-sama mengakomodir kepentingan semua pihak gitu loh, Pak. Ya, kalau kita lihat penetapan upah minimum dasarnya kan peraturan kan. Artinya peraturan itu dibuat oleh pemerintah dan pada saat itu dibicarakan di Dewan Pengupahan Nasional. Artinya perubahan PP 36 itu didiskusikan. Di sana juga terwakili ya, ada unsur-unsur serikat pekerja, pengusaha. Dan ketika berbicara mengenai formula, ya kan dari teman-teman serikat pekerja sebagian itu memang dia menolak untuk membicarakan formula. Karena ya itu tadi tuntutan dari organisasi itu formula yang dilakukan di PP 36 tidak sesuai tuntutan mereka kan. Karena dasarnya memang mereka masih melakukan uji materi ya, Undang Cipta Kerja gitu. Itu kan artinya masuk akal lah karena orang mau masih berproses mau membahas ini. Oke. Tetapi dalam proses penetapan ini kan mau menjelang penetapan upah minimum dan sudah dilakukan. Nah, di dalam Dewan Pengupahan itu kan ada unsur pakarnya, ada praktisinya dan lain sebagainya itu ya. Itu kan mereka menggunakan bagaimana formula itu. Karena sesuai amanat dari Undang-Undang 6, itu kan ada inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu. Nah, di dalam indeks tertentu itu diterjemahkan sebagai alfa tadi 0,1. Nah, dari mana angka 0,1 0,3? Nah, itu ternyata jelasin sama kita 0,1 sampai 0,3 0,1 0,3 itu dasarnya adalah studi yang dilakukan di yang disajikan oleh Dewan Pakar yang menunjukkan jelaskan Dewan Pakarnya lembaga mana coba biar pemirsa TV One dengar. Ayo sebut Dewan Pakarnya siapa? Dari UI kalau nggak salah. Bukan, CSIS. Ya. Terus itu aja salah Pak Darwoto. Oke, artinya ada alfa itu ya. Jadi alfa itu 0,08 sampai 0,36 itu kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi gitu. Dan cara hitungnya gimana? Lah itu data empiriknya menyebutkan seperti itu gitu. Jadi 0,8 sampai 0,36 kalau nggak salah. Oke, kita tangkap poinnya. Saya terakhir mau ke Bang Said Iqbal. Ini singkat saja mungkin ya. Ini aksi mogok nasional ini apakah memang akan berlangsung sampai nanti atau seperti apa? Karena tadi sempat disampaikan oleh Pak Dar juga bahwa kalau ini misalnya mogok nasional otomatis akan pengaruh ke produktivitas, pengaruh juga ke gaji kan gitu. Pertama, psikologisnya kan pasti begitu. Ada kebohongan dari pemerintah yang didukung oleh Apindo 0,1 sampai 0,3 itu hasil berunding, bohong. Itu satu lembaga yang ditunjuk kemudian diputuskan. Terus kita nggak diajak terlibat. Ini melanggar konvensi ILO nomor 133. Saya orang ILO paham benar itu. Jadi saya senyum. Yang kedua, struktur skala upah itu dongeng dari 20 tahun yang lalu. Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 itu ada struktur skala upah. 20 tahun hari ini dan dongeng itu disebutkan lagi. Itu juga disebutkan hanya 10%. Ada. Hanya 10% yang tapi di aturan yang baru diwajibkan, Bang. Ya wajib. Tapi nggak ada sanksi. Kalau yang sebelumnya. Tapi nggak ada sanksi. Yang sebelumnya. Nggak ada sanksi. Ada sanksi nggak? Nggak ada. Ya wajibnya. Iya, tapi nggak ada sanksi. Administrasi ada. 10% tetap menjalankan struktur skala upah betul. Tapi yang 90% tidak. Justru yang 90% tidak ini selama 20 tahun itu di labor intensif.
yang butuh upah minimum untuk bertahan hidup karena harga beras naik 40%, sewa kontrak naik 50%. Yang 10% udah aman. Nah, yang terakhir, oleh karena itu, karena kebohongan tentang indeks tertentu, kebohongan tentang skala upah yang berupa dongeng, itu dongeng, maka kami putuskan akan melanjutkan melanjutkan aksi lanjutan, ya. Karena tadi ada kata-kata bohong, saya langsung ke Pak Darwoto. Ada kebohongan katanya Pak Darwoto. Ya, pasti. Ya, kalau dibilang bohong orang itu hasil diskusi, ya kan? Cuma saya mau menyoroti, saya mau menyoroti kaitannya dengan mogok tadi itu. Oke lah, menggunakan apa? Undang-Undang 21 2000, menggunakan Undang-Undang 998. Coba kita baca di Undang-Undang 998, menyampaikan pendapat di muka umum. Itu kan ada ketentuannya. Harus disampaikan dengan baik, dan lain sebagainya. Dan tidak mengganggu ketertiban umum. Lah bayangin ketika memogok, menutup, memblokir kawasan industri, berapa panjang itu yang itu? Berapa terdampak orang yang, bahkan waktu kejadian di kawasan MM 2100, ketika ada begitu, ada ibu-ibu bawa anaknya mau dibawa ke rumah sakit, turun dari mobilnya. Akhirnya kita bantu security, bawa pakai kendaraan. Ada anak-anak TK mau manasik di kawasan MM 2100. Nggak bisa juga. Satu angkot itu isinya 20 anak-anak TK, sudah pada nangis di situ. Ya ini politisasi lah, drama yang dibangun. Kita coba bicara lagi, mau dilanjut. Mohon maaf tapi ya, politisasi dan durasi kami habis. Mohon maaf ya. Kita ngobrol lagi nanti habis ini di ruang tunggu ya. Oke, Pak Darwoto terima kasih, Bang Said juga terima kasih. Nanti kami kembali dengan beberapa informasi lainnya sesaat lagi.